Perkenalkan, nama saya adalah Ki Ketut Winaya dari Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana. Di sini saya sebagai dosen pengampu mata kuliah Sistem Administrasi Negara dengan kode mata kuliah adalah 24 SA DL 03 X 010. Di sini dengan bobot SKS 3. Dalam perkuliahan ini khususnya sistem administrasi negara, ini ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah menyangkut metode pembelajaran. Sistem pembelajaran adalah memakai sistem interaction atau interaksi dengan sistem asesmen proses atau melakukan proses penilaian atau proses dalam kegiatan belajar mengajar berinteraksi langsung dengan mahasiswa. Nah, adapun CPL Prodi terkait mata kuliah Sistem Administrasi Negara adalah di sini dalam P1 adalah konsep teoritis bagaimana administrasi negara, organisasi atau birokrasi, kebijakan publik dan pelayanan publik ini adalah sebagai perilaku organisasi atau keuangan negara yang mencakup reformasi administrasi dan governance publik secara mendalam. Nah, itu adalah CPL mata kuliah. Terus salah satu sub CPL mata kuliah adalah mahasiswa mampu atau memahami dan menjelaskan bagaimana pendekatan sistemik dalam administrasi negara. Itu yang pertama. Terus yang kedua, bagaimana mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konstruksi nilai dalam sistem penyelenggaraan negara dan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Nah, terus yang ketiga, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konstruksi nilai kaitannya dengan landasan penyelenggaraan administrasi negara itu sendiri. Terus yang keempat adalah mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konstruksi nilai kaitannya dengan unsur-unsur pokok dalam sistem administrasi negara. Terus yang kelima, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan organisasi negara. Terus yang keenam adalah mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan kebijakan publik. Nah, terus menyangkut deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini adalah bagaimana diharapkan mahasiswa mampu memahami secara umum sistem administrasi negara dan khususnya di Indonesia dan pendekatan sistemik, konstruksi nilai, landasan sistem penyelenggaraan negara, serta mampu memahami konsep organisasi negara, kebijakan publik, public budgeting, public personel, dan good governance serta public enterprise. Nah, terus pustaka yang diharapkan dalam sistem perkuliahan ini adalah pertama dari Inu Kencana Syafi'i dengan judul Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia. Terus yang kedua dari Miftah Toha dengan judul Birokrasi Pemerintahan Indonesia di Era Reformasi. Terus yang ketiga dari Panji Santosa dengan judul Administrasi Publik, Teori dan Aplikasi Good Governance. Terus yang keempat adalah dari Budi Winarno, Kebijakan Publik, Teori dan Proses. Terus yang kelima adalah dari Palih Suwaidi dengan Bintoro Wardianto dengan judul Revitalisasi Administrasi Negara, Reformasi, Birokrasi, dan E-Government. Terus yang keenam adalah dari Agus Buyanto, yaitu mewujudkan good governance melalui pelayanan publik. Terus yang terakhir adalah naskah UUD 45 yang diamandemen, terutama di lembaran 1 sampai 4. Terus media pembelajaran. Media pembelajarannya adalah memakai LCD, proyektor dan laptop. Nah, terus pertemuan mata kuliah ini adalah dibuat 16 kali pertemuan dengan
ujian tengah semester dan ujian akhir semester sudah mencakup di dalamnya. Terus dalam kaitan mata kuliah ini juga ada beberapa bahan atau kajian yang akan diberikan kepada mahasiswa. Yang pertama adalah orientasi kuliah atau SPS. Ini penjelasan tentang sistem kontrak perkuliahan dan lain sebagainya. Terus yang kedua adalah materi atau bahan kajian yang berkaitan dengan sistem dalam administrasi negara. Ini menyangkut konseptual sistem administrasi negara dan lain sebagainya. Terus yang kedua adalah konstruksi nilai, bagaimana penyelenggaraan negara dan sistem penyelenggaraan pemerintahan. Terus yang ketiga adalah terkait dengan penyelenggaraan administrasi negara di Indonesia. Terus yang keempat adalah unsur-unsur pokok dalam sistem administrasi negara. Selanjutnya adalah organisasi negara dan organisasi pemerintahan. Itu pertemuan yang bahan kajian yang keenam. Terus yang ketujuh adalah public policy, ini menyangkut kebijakan publik, untuk bahan kajian atau ajar yang nanti bisa dilakukan terkait dengan mata kuliah administrasi negara. Terus yang ke-8 ini menyangkut adalah ujian tengah semester. Setelah ujian semester lanjut dengan public budgeting. Terus yang ke-10 masuk ke public personal administration. Pertemuan ke-11 adalah good governance. Terus yang ke-12 adalah public enterprise. Pertemuan yang ke-13 adalah public service. Selanjutnya adalah e-government. Terus yang ke-15 adalah ini ada tugas ya tentang menyangkut diskusi kelompok yang nanti ada persoalan-persoalan yang terkait dengan perkuliahan sistem administrasi negara. Ada diskusi-diskusi kelompok. Yang terakhir adalah ujian akhir semester. Itu dari sisi pertemuan dan bahan kajian dan bahan ajar yang akan dilakukan dalam proses perkuliahan ini. Dan terus yang terakhir adalah sistem penilaian dan proses. Di sini kehadiran 10%, keaktifan atau partisipasi 10%, terus tugas atau paper atau kuis 20%, terus ada presentasi kelompok 15%, dan ujian tengah semester 20%, sama ujian akhir semester 25%. Itu untuk perkenalan mata kuliah yang saya ampuh, yaitu sistem administrasi negara. Ini berjalan di semester 3. Untuk selanjutnya adalah cuplikan pembelajaran mata kuliah sistem administrasi negara. Hari ini saya akan membawakan materi dengan judul adalah konsep dasar pendekatan administrasi negara. Karena kan ini administrasi ini sudah kita dapatkan di Jawa juga kan, mata kuliah pengantar administrasi publik. Terus ada juga mata kuliah teori udah dapat, teori administrasi publik. Nah sekarang saya akan mencoba memberikan materi tentang konsep dasar dan pendekatan sistem administrasi negara, gitu ya. Nah sebelum saya lanjut, sebagai sedikit pemanasan gitu, masih ingat apa sih itu administrasi gitu? Ada yang masih ingat? Ya. Administrasi itu secara singkatnya adalah proses catat mencatat yang dilakukan di pemerintahan. Catat mencatat. Gitu. Ada lagi yang lain? Seperti tadi bilang adalah proses mencatat di pemerintahan. Ada yang lain?
Ya, Mungkin kalau dalam ruang lingkup yang kecil, administrasi itu merupakan proses catat-mencatat, tulis-menulis, surat-menyurat. Kalau dalam ruang lingkup yang lebih besar, administrasi itu merupakan sebuah proses perencanaan, pengawasan, pengelolaan sebuah organisasi. pengawasan pengelolaan sebuah organisasi. Kita bisa lihat dari dua perspektif pengertian administrasi. Ya, kan? Ada arti luas, ada arti sempit gitu. Nah, yang arti sempit mungkin yang dikatakan oleh temannya tadi itu sebatas apa? Catat, menggandakan informasi dan lain sebagainya gitu. Nah, itu arti sempit gitu. Nah, terus dalam arti luas, apa saya? Pengertian administrasi itu Perencanaan kebijakan. perencanaan kebijakan, ada yang lain. Proses kerjasama untuk mencapai satu tujuan. Ya, bahwa dalam arti luas administrasi itu adalah sebuah proses ya. Proses kerjasama dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan gitu. Sehingga di situ dilihat dalam konteks pengertian itu ada kerjasama, ada orang-orang untuk mencapai tujuan gitu kan. Itulah pengertian administrasi secara luas itu. Sehingga kaitannya dengan negara adalah bagaimana negara membuat sebuah kebijakan dalam artian apa? Seluruh kerjasama itu kan dalam negara itu kan ada sebuah sistem yang mengatur, sehingga di sini disebut dengan sistem administrasi negara. Sehingga saya balik lagi ke belakang, kembali ke pengertian sistem itu jadinya kan. Sistem itu kan sebuah satu kesatuan ya, unit kan. Nah, tidak bisa dipisahkan gitu. Sehingga salah satu sistem itu rusak kalau dikaitkan dengan negara kan jadi negara nggak jalan, ya enggak? Karena negara itu adalah sebuah sistem yang saling mempengaruhi. Contoh sederhananya misalnya Anda bawa motor ke kampus, bensinnya nggak ada, bisa jalan nggak? Enggak kan? Nah, itu sistem, salah satu subsistemnya rusak, dia nggak berfungsi gitu. Sama juga dengan negara gitu. Kalau salah satu sistem negara itu nggak jalan, entah itu sistem demokrasinya, sistem politiknya, ekonominya, pasti nggak akan berfungsi dengan baik. Kebijakan itu nggak akan jalan gitu. Ya nggak? Nah, itulah sistem administrasi gitu. Bisa dipahami? Karena dia sebuah sistem gitu, berarti dia sebagai satu kesatuan, unit gitu, keseluruhan. Salah satu subsistem itu rusak berarti nggak berfungsi. Itu juga dengan negara. Gitu. Salah satu sistem negara itu nggak jalan, entah itu dalam bentuk kebijakan dan lain sebagainya, ya negara itu nggak maksimal, gitu kan. Entah itu dalam proses sistem demokrasinya dan lain sebagainya. Nah, kembali ke administrasi. Tadi kan administrasi itu adalah proses, gitu kan, kerjasama dua orang lebih dalam mencapai tujuan. Nah, kaitan tadi ada yang terkait dengan arti sempit atau arti luas tadi. Nah, dalam administrasi itu kan ada sebuah fungsi-fungsi administrasi. Masih ingat apa itu fungsi-fungsi administrasi? Fungsi-fungsi administrasi kan menurut para ahli juga banyak, ya. Nah, paling tidak Anda ingat apa sih itu fungsi-fungsi administrasi? Ini mata kuliah dasar yang harus tetap diingat ya, fondasinya. Apa sih fungsi-fungsi administrasi itu? Apa saja yang termasuk fungsi-fungsi administrasi? Karena ini akan berkaitan dengan sistem tadi, negara tadi gitu. Saya masih ingat fungsi administrasi. Yang paling fundamental yang Anda ingat apa? Salah satunya apa? Pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, dan kontrol. Itu kan yang disingkat dengan POA, gitu kan? Planning, gitu. Ada perencanaan, gitu. Kaitannya dengan sistem administrasi negara. Perencanaan itu sangat penting kan dalam hal membuat kebijakan dan lain sebagainya. Planning itu penting, tanpa rencana tujuan itu nggak pernah tercapai kan. Bagi
menyangkut organisasi negara kan. Organisasi kecil pun misalnya, entah itu organisasi, Anda misalnya masuk organisasi apa, kemahasiswaan itu kan harus ada planning, perencanaan gitu. Untuk apa? Mewujudkan apa yang menjadi visi dan misi Anda. Kaitannya dengan negara itu juga sama gitu kan. Harus ada planningnya gitu, yang jelas gitu. Untuk mencapai apa? Tujuan negara. Apa sih tujuan negara itu kaitan dengan administrasi? Karena administrasi negara apa tujuan negara? Tujuan negara itu sudah tertuang di dalam apa? Undang-Undang Dasar 45 kalau di apa kaitannya dengan apa fungsi-fungsi tadi gitu. Itu dia masuk ke dalam alinea berapa ya tujuan negara? Keempat kan? Itu sudah disebutkan di situ. Salah satunya mencerdaskan kehidupan bangsa, apalagi ketertiban dunia, ya kan? Nah, itu kan harus ada perencanaan dulu untuk mencapai itu kan, nggak bisa Pak negara hanya sekedar apa membuat perencanaan yang asal-asalan. Itu ada prosesnya, ya kan? Planning itu, perencanaan itu. Nah itu terkait dengan apa tadi? Perencanaan. Terus yang kedua apa tadi? Terkait fungsi-fungsi administrasi, pengorganisasian. Secara sederhana apa tuh pengertian pengorganisasian? Pengorganisasian, ada organisasi, ada pengorganisasian. Organisasi itu kan apa? Bentuknya kan? Pengorganisasian itu secara keseluruhan bagaimana apa? Mengelola gitu kan? Karena dia sebuah organisasi besar bagi negara kan? Ada tingkatan-tingkatan apa? Yang harus diatur gitu, dari sistem pemerintahan pusat sampai ke sistem pemerintahan daerah. Itu kebijakannya apa harus disesuaikan dia apa ada semacam apa manajemen apa organisasi itu sendiri gitu. Itu kan. Terus yang tiga apa? Pengarahan, mengarahkan gitu kan. Pengarahan. Jadi dalam organisasi itu apalagi menyangkut organisasi negara kan, sistem administrasi negara, itu sistem pengarahan itu memang sangat apa dibutuhkan kan, mengarahkan bagaimana negara itu apa bisa berjalan sesuai dengan apa tujuan negara itu sendiri kan gitu ya. Yang tadi tujuan negara itu tertuang dalam UUD 45 gitu. Salah satunya adalah mencapai apa ini membutuhkan kesejahteraan dan lain sebagainya. Terus ada lagi controlling, ini fungsi kontrol, apalagi apa organisasi besar di negara. Terus ada apa? Fungsi kontrol itu harus jelas. Ada apa kalau di negara itu institusi ada MDR, kan? Itu kan harus melakukan fungsi kontrol di situ, pengawasan gitu kan, agar apa? Entah itu kebijakan atau yang lain itu dalam proses apa penyelenggaraan negara itu bisa apa? Secara efektif bisa diawasi dan apa kebijakan itu bisa berjalan. Nah itu kan menyangkut apa dari sisi apa DPR itu dari sisi politik sebagai apa mengagregasikan apa kepentingan politik kan dari kepentingan masyarakat gitu kan. Itu kan harus ada pengawasan, fungsi pengawasan itu kan. Nah terus selain itu selain kuat ada fungsi apa yang disingkat dengan posko Staffing. ada penetapan ya, staffing. Yang terakhir itu itu apa? Posko koordinasi. Terus yang lain ada R-nya apa? Reporting, laporan, atau B-nya itu ada budgeting. Nah itu salah satunya apa? Fungsi-fungsi dari administrasi itu sendiri gitu.
Sehingga itu yang menjadi apa poin penting. Kenapa sih administrasi negara itu dikatakan sebagai sebuah sistem gitu? Karena ada apa unsur keterkaitan antara yang satu dengan yang lain. Kalau dalam melihat dalam sistem pemerintahan, ada sistem pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, gitu kan, sampai ke sistem pemerintahan desa, gitu. Itu kan administrasi kan. Bisa dipahami. Atau ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan terkait dengan apa? Sistem administrasi negara. Ada? Saya dilanjutkan. Nah, kita lanjutkan lagi. Tadi menyangkut apa tadi? Terkait administrasi ya. Ada fungsi-fungsi administrasi. Nah, terus dalam administrasi itu juga ada unsur-unsur administrasi. Apa saja unsur-unsur administrasi? Karena berbicara administrasi ini kita dari baru lahir sampai mati ini pasti berurusan dengan administrasi. Karena seperti tadi kan ada dikatakan catat mencatat gitu kan. Dari lahir itu sudah berurusan dengan administrasi. Bayi baru lahir sudah dicatat kelahirannya. Itu kan administrasi dalam arti sempit kan. Sampai ke tingkat apa? Dari lahir sampai tingkat pendidikan sampai pendidikan itu administrasi gitu. Nah di situ kan juga ada fungsi-fungsi negara tadi kan, memberikan apa pendidikan, gitu, membuatkan sekolah dan lain sebagainya. Di tingkat apa universitas itu administrasi kebijakan pemerintah yang harus dilaksanakan gitu. Dari apa tingkatan pemerintah pusat sampai ke level pemerintahan desa gitu. Apa tadi apa unsur-unsur dari fungsi unsur-unsur administrasi apa saja? Pajak unsur-unsurnya, organisasi, manajemen, gitu ya, sumber daya, apa lagi? Keuangan, sarana dan prasarana, komunikasi, perbekalan, gitu ya. Nah itu semua adalah unsur-unsur administrasi, gitu. Yang selalu apa berkaitan dengan fungsi-fungsi tadi atau unsur-unsurnya gitu. Itu selalu berkaitan gitu. Karena seperti tadi saya katakan orang dari lahir pun sudah harus memiliki administrasi gitu. Sudah dicatat gitu. Sampai meninggal pun dicatat gitu. Secara pengertian secara sempit gitu. Nah, itulah administrasi, bahwa administrasi itu adalah tadi dikatakan proses kerjasama gitu. Dua orang atau lebih dalam mencapai tujuan. Dan di dalam sebuah organisasi, apalagi menyangkut organisasi negara. Nah, sampai situ ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Nah, ini menurut para ahli silakan dibaca ya, sudah jelas banyak definisi tentang pengertian administrasi. Nah, kita masuk ke pengertian negara ya. Negara itu ini menurut para ahli ya, bahwa negara merupakan persekutuan dari keluarga dan desa guna memperoleh hidup yang sebaik-baiknya. Berarti apa persekutuan? Berarti ada kelompok gitu kan? Karena jelas tadi kan bahwa dengan administrasi terus negara, bahwa administrasi itu akan mengatur kehidupan sebuah masyarakat dalam negara. Gitu. Itu mencapai apa tadi? Kesejahteraan tadi kan dari aspek manapun gitu. Itu adalah tugas negara. Gitu. Nah ini kemudian menurut Aristoteles. Terus yang kedua ada
negara bahwa keluar dari keluarga dengan segala kepentingannya yang dipimpin oleh akal dari suatu kuasa yang berdaulat. Jadi negara itu kalau boleh saya katakan sekelompok atau persekutuan masyarakat dia punya apa? Kedaulatan. Ya, tidak mungkin kan sebuah negara nggak ada kedaulatannya kan, pasti punya kedaulatan teritorial. Nah, itu yang dimaksud. Nah, terus yang ketiga itu negara adalah organisasi kewilayahan, jelas kan? Sebuah negara itu harus punya wilayah. Dalam rangka apa? Melakukan proses kebijakan negara, kan? Itu sehingga di sini apa dari berbagai apa bidang masyarakat, kepentingan perseorangan dan lain sebagainya itu bisa apa terakomodasi. Nah, ini kita saja silakan dibaca kemudian apa menurut para ahli tentang negara. Nah ini jelas kan syarat-syarat negara kalau dikaitkan dengan pengertian tadi. Terus ada wilayah, jelas kan kalau kita Indonesia kan punya wilayah gitu. Nah dari Sabang sampai Merauke jelas adanya wilayah, jelas dia gitu. Yang harus apa bahwa ini punya batasnya sampai di misalnya Papua dengan Papua begini gitu. Itu teritori wilayah itu harus ada wilayah gitu. Dalam sebuah apa diakui sebagai negara ada wilayah gitu, dari Sabang sampai Merauke. Terus yang kedua adanya pemerintahan, jelas kan bahwa negara itu harus ada pemerintahan, harus ada yang memerintah, ada yang memerintah gitu kan. Ada kepala negara gitu, jelas gitu kan. Ada kalau kita di apa sistem negara kesatuan Republik Indonesia ada pemerintah pusat, pemerintah daerah, ada itu pemerintah desa, ada presiden, ada gubernur, ada bupati, ada kepala desa, itu ada pemerintahan. Nah itu sistem kan tadi yang di awal saya jelaskan. Karena dia sistem kan apa? Sebagai satu kesatuan kan. Nah, misalnya kalau terjadi misalnya permasalahan di pemerintahan pusat berpengaruh terhadap pemerintahan daerah di kabupaten atau di provinsi, berpengaruh nggak? Pengaruh kan? Kebijakan nggak akan bisa jalan. Karena itulah sistem gitu, sehingga apa? Dari pusat sampai daerah paling harus bersinergi, gitu. Ada sinergi di situ yang harus dilakukan. Ada wilayah, ada pemerintahan, jelas ya, pemerintah di situ. Terus adanya pengakuan. Kalau negara kan harus ada apa? Pengakuan, entah dari dalam negeri sendiri kan. Masyarakat kan mengakui kan ada pemerintahan gitu kan. Jangan sampai di dalam negeri tidak ada pengakuan gitu. Jangan. Sehingga apalagi menyangkut ke luar negeri gitu kan, harus ada pengakuan dari negara lain bahwa itu adalah sebuah negara gitu. Dia punya wilayah, dia sudah punya pemerintahan gitu kan, ada batas-batas wilayahnya, dia sudah punya apa tentara gitu. Nah itu adanya pengakuan gitu entah dari dalam negeri oleh masyarakat sendiri. Perkuliahan hari ini saya akhiri. Terima kasih. Kalau ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Dan kita sampai jumpa minggu depan gitu. Apa yang sudah diberikan semoga bermanfaat untuk kalian bisa menggali lagi tentang teori dan lain sebagainya. Sehingga karena ini mata kuliah dasar ya. Untuk sudah dasar nanti kalian ini sampai semester akhir pun akan selalu ditanya apa itu administrasi gitu. Jangan sampai orang administrasi nggak tahu administrasi gitu kan, itu biar nggak fatal gitu. Nanti silahkan nanti cari jurnal-jurnal dan terkait dengan permasalahan negara dan lain sebagainya kita diskusikan di depan. Untuk hari ini saya akhiri, selamat siang ya.